Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Elva Susanti. Pada hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia memiliki proses yang panjang. Hal ini terjadi karena melewati beberapa organ-organ pencernaan secara berurutan. Organ-organ pencernaan pada manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ-organ tersebut memiliki letak dan fungsinya masing-masing, sehingga kita bisa membedakannya dengan mudah. Hari ini Ibu akan membahas tentang organ dan proses pencernaan pada manusia secara detail. Kalian saksikan ya apa yang Ibu jelaskan. Sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah ya. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Sesudah mulut ada faring dan esofagus, yaitu tenggorokan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke rongga esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Sesudah kerongkongan, makanan menuju lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan yang dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin dan asam klorida. Pepsin berfungsi memecahkan protein menjadi pepton, sedangkan asam klorida atau HCI berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsi lambung untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di dalam lambung karena ada asam lambung. Dari lambung kita menuju usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Amilase akan memecah amilum menjadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu ya, yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Glukosa, asam lemak, dan
gliserol dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus, berikutnya yaitu jejunum dan ileum. Dari usus halus, hati makanan beralih lagi ke usus besar dan anus. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk fesis dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan fesis atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Rektum sebagai tempat menyimpan fesis sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang membentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Selanjutnya, sari makanan yang tidak terserap oleh tubuh akan beralih ke anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau fesis. Demikianlah penjelasan hari ini tentang proses pencernaan pada manusia. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum.